1.10 dengan judul Syarah Transportasi Dakwah di Era Digital dengan ayat-ayat penubuh Quran Surat An-Nahl ayat 120. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, santriwan santriwati, generasi emas generasi bangsa, hadirin wal hadirat, calon penghuni syurga. George B. dalam bukunya yang begitu fenomenal, Manajemen UDSS, what will be important in future, memproyeksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, melesat dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa dan dapat merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dari dampak perkembangan teknologi, mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati, pembangunan kompleks perumahan di pulau, manusia robot banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi ini akan memberikan dampak yang sangat besar, sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi ini telah menghantarkan kita di mana dakwah tersebar luas dan terbatas dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari musola masuk ke ruang-ruang pelayanan hingga gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan, kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal hingga kitab berbasis digital. Sayang hadirin, dakwah di era digital masih banyak sesuai dengan harapan, masih banyak tai-tai yang dalam teknologi sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi, bahkan media menjadi senang penyebaran ideologi yang bisa merubah jadi diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengat betapa pentingnya hal ini, maka pada musabaqah syarahil Quran ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Transformasi Dakwah di Era Digital dengan landasan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun mereka adalah orang-orang fasik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa dalam insya qalabi dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Imam Az-Sa'di dalam kitabnya Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu adin ala hasbi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa qiyadi. Setiap orang harus didakwahi sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi dari objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya sehingga ia bisa dapat menentukan jenis obat dan dosisnya. Demikian ilustrasi prinsip dakwah oleh Imam Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmatu fi Da'wati ila Allah Ta'ala halaman 188. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang didasari dengan ilmu pengetahuan sebagai landasan. Demikian pula dakwah para wali songo, prinsip dakwah yang dipegang adalah menang tanpa hati dan luluh tanpa pala. Bukan sebuah terobosan dakwah melalui pagelaran wayang sehingga yang menonton tenang, senang tertawa riang, dan uring-uringan bisa sambil makan, pulasnya kenyang, dan menimbulkan perbedaan, perkelahian apalagi peperangan. Dahsyatnya hadirin setelah pulang banyak di antara mereka yang beragama Islam. Dengan demikian dakwatun bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, bahkan tetap berfaedah. Konten dakwah juga harus dibuat unik, asyik dan menarik sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Bapak biasa mencari berita artis idama beralih ke tarian pengajian. Anak-anak muda yang biasa menekankan lagu beralih menuntut ilmu. Enggak mau ketinggalan. Bapak-bapak yang asyik nonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Namun faktanya hadirin, banyak orang yang mengerti IT tidak memahami konsep Sami'ir Rabbi, dan sebaliknya banyak orang yang memahami konsep Sami'ir Rabbi tidak mengerti IT. Demikian ungkapan Mustasyar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Di era digital, seorang dai tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, namun ia juga harus melek teknologi. Disinilah seorang dai tidak hanya dituntut untuk lebih selektif, inovatif dan kreatif dalam menyampaikan pesan kepada umat. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama mengungkapkan bahwa dakwah di era digital harus menjadi tren dan pilihan utama. Hadir lain bil hikmah, transformasi dakwah di era digital juga dilakukan menjadi dua bagian dan menjadi pedagang wal mau'izatil hasanah. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Qaulul Layyil Raqiq min ghairi ghilzatin wala ta'fifin. Konten dakwah juga harus ditulis dengan perkataan yang lemah lembut
dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, bukan provokasi, apalagi memancing emosi, yang mengajak, bukan mengejek, yang menyebabkan kebaikan, bukan kebencian, yang menghadirkan rahmat bukan laknat, dan mengampun. bukan membuli. Inilah mengapa ini sangat tepat menjadikan landasan etis metodis dalam melakukan transformasi dakwah di era digital. Era digital dengan karakteristik utamanya yaitu informasi yang bebas dan terbuka juga menuntut kita siap menjawab setiap permasalahan, berargumentasi dan dialog-dialog membuka pikiran secara terbuka. Sosok Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa dengan diskusi antar agama mampu membuka ciptaan pasang di dunia akan keindahan dan kebenaran Islam sebagai sebuah agama. Hadirin, begitu besar peluang dakwah melalui media sosial di era digital. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa konten dakwah masih belum menjadi salah favorit dan jarang viral. Sekalinya viral, biasanya tentang isu Islam yang radikal dan fundamental. Konten-konten hiburan seperti drama Korea, musik orkestra, ragam olahraga, beritaan tentang rumah tangga mereka lebih diminati oleh masyarakat Indonesia dibanding ceramah agama. Demikian sebagaimana yang disajikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Oleh karena itu, semangat dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran harus tertanam dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita gelar khairul ummah sebagai umat yang terbaik, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmat dan ajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung. Dewan Agung yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Menurut Profesor Dr. Presma, Imam Al-Qurtubi, Al-Tabari dan Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan khairul ummah adalah sebagai umat Nabi
Sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah karena agama yang telah Allah pilihkan untuk kita dan dakwah kita. Nahnu afdalu minkum wa dinuna khairun mimma tad'unana ilaihi. Ayat tersebut menjadi monster bagi kita. Manusia tampil menjadi agent of change yang menyuarakan kebenaran, mengisi ruang kosong dengan kebaikan. Jangan sampai ruang informasi diisi dengan hal-hal yang jauh dari kebenaran. Maka mulai sekaranglah saatnya isi media sosial dengan konten-konten dakwah yang indah dan menggugah. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahawa transformasi dakwah di era digital dilakukan pada dua bagian. Yang pertama, transformasi dakwah dari era tradisional ke era digital. Dan yang kedua, dari konten dakwah yang menonton menjadi asyik ditonton, dari narasi penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi, dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menenangkan, tentang bersama meskipun kadang tidak berbeda. Hadirin wahai rahimakumullah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Bila lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Ikan hiu muter-muter. See you.